terbuat dari limbah sendok plastik yang digunakan untuk hias lampu dan hias pot. Oke, sebelumnya perkenalkan kami terlebih dahulu. Mulai dari saya Karin Kira Gonta Kairo absen 16. Saya Kaila Risha Adila absen 16. Saya Hosiko Hayu Aksana absen 13. Saya Ahmad Eda Bimatanon absen nomor 3. Dan teman kami Aulia Rahman dan Safa Aulia Putri yang berhalangan hadir. Baik, selanjutnya yaitu terdapat latar belakang. Penggunaan plastik sekali pakai sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat modern. Sendok garpu dan botol plastik merupakan barang yang sering digunakan namun langsung dibuang setelah sekali pakai. Namun, plastik membutuhkan waktu yang sangat lama untuk terurai di alam. Data dari Badan Pusat Statistik 2021 menyebutkan bahwa Indonesia menghasilkan sekitar 66 juta ton sampah plastik per tahun, dan jumlah ini terus meningkat seiring gaya hidup yang serba instan. Sampah plastik yang tidak tertangani dengan baik beresiko mencemari lingkungan dan membunuh ekosistem hingga mengancam kesehatan manusia. Masalah ini menjadi semakin serius dan mendesak untuk segera dicarikan solusi kreatif serta berkelanjutan. Penelitian ini hadir sebagai upaya untuk mengurangi limbah plastik melalui pendekatan kreatif dan edukatif. Dengan memanfaatkan limbah sendok dan botol plastik bekas, kita membuat produk yaitu EcoBlock. Lalu selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara mengolah limbah plastik menjadi produk bermanfaat dan menarik. Yang kedua, bahan dan alat apa saja yang digunakan. Yang ketiga, bagaimana proses pembuatannya. Yang keempat, apakah produk tersebut memiliki nilai fungsi dan estetika. Yang kelima, bagaimana respon masyarakat terhadap produk ini. Selanjutnya yaitu metode. Selanjutnya yaitu metode pewarnaan dan finishing. Permukaan sendok gambar dengan cat sesuai kombinasi warna yang diinginkan untuk menambah nilai estetika. Setelah cat mengering, dilakukan pengecekan ulang untuk memastikan lampu menyala dengan baik dan seluruh bagian produk terpasang dengan kuat. Seluruh proses pembuatan dan pengujian berlangsung selama kurang lebih dari sebulan. Kegiatan juga didokumentasikan dalam bentuk foto, artikel, dan video proses yang nantinya akan digunakan untuk publikasi dan promosi melalui media sosial. Penelitian ini dilaksanakan di SMAN 3 Sidoarjo selama bulan Oktober 2025. Kegiatan dilakukan sebagai bagian dari proyek kokurikuler yang berfokus pada pengolahan limbah plastik menjadi produk bermanfaat dan bernilai estetika. Subjek penelitian ini adalah tim pelaksana yang berjumlah 6 orang siswa dari kelas 11 dan 12 yang bertugas mengumpulkan bahan, merancang desain, membuat produk, dan mendokumentasikan prosesnya. Selain itu, produk juga diperkenalkan kepada warga sekolah untuk mendapatkan tanggapan dan memastikan kelayakan penggunanya. Bahan utama digunakan meliputi sendok plastik bekas dan botol plastik bekas. Bahan pendukung lainnya adalah lem tembak dan isi lem, lampu LED, kawat bulu untuk merautkan kabel, gunting atau cutter, serta cat warna biru, pink, ungu, oranye, dan merah, dan lain-lain. Untuk mempercantik tampilan akhir, seluruh bahan ini mudah ditemukan di lingkungan sekitar, sehingga mendukung konsep daur ulang dan keberlanjutan alam. Metode penelitian yang digunakan bersifat eksperimen kreatif dengan tahapan sebagai berikut. Nah, untuk metode yang pertama yaitu persiapan bahan. Botol bekas dipotong menjadi 2, lalu bagian atasnya digunakan sebagai dasar produk.
Gagang sendok plastik dipotong sehingga hanya menyisihkan bagian cekungnya saja. Bagian tersebut kemudian dirapikan menggunakan gunting, lem tembak dipanaskan hingga siap digunakan. Metode yang kedua yaitu perakitan produk. Cekung sendok ditempelkan satu persatu pada tepi potongan botol, disusun melingkar dan tumpang tindih agar rapat. Proses penempelan dilanjutkan ke arah bawah hingga seluruh permukaan botol tertutup dan membentuk pola menyerupai buah nanas. Setelah itu, lampu LED dimasukkan melalui lubang di bagian atas botol dan kabelnya dirapikan. Selanjutnya adalah hasil pembahasan. EcoBloom adalah produk inovatif yang menggabungkan fungsi lampu hias dan pot tanaman dalam satu desain unik berbahan dasar limbah sendok plastik bekas. Produk ini dibuat untuk estetika dari barang yang semula tidak terpakai. Produk ini hadir ke sampah plastik sekaligus wujud nyata dari semangat reuse recycle dalam kehidupan sehari-hari. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa limbah plastik yang sering dianggap tidak berguna seperti sendok dan botol bekas sebenarnya bisa diubah menjadi produk yang indah dan bermanfaat. Melalui inovasi EcoBloom, tim berhasil menjawab berbagai pertanyaan penelitian yang diajukan di awal, mulai dari cara pemanfaatan limbah plastik, bahan yang digunakan, proses pembuatan, hingga nilai fungsi dan estetika dari produk yang dihasilkan. Pertama, dari sisi pemanfaatan limbah, EcoBloom membuktikan bahwa bahan bekas yang biasanya banyak berakhir di tempat sampah dapat disulap menjadi lampu hias dan pot tanaman yang menarik. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip 3R, reduce, reuse, recycle, yang mendorong masyarakat untuk mengurangi limbah sekaligus memanfaatkannya kembali. Kedua, alat dan bahan yang dilakukan tergolong sederhana dan mudah ditemukan. Ini membuat siapapun yang bisa meniru proses pembuatan tanpa perlu keahlian khusus atau modal besar. Proses pembuatannya juga cukup kreatif, mulai dari memotong sendok plastik, menyusunnya menempel sendok plastik, sampai merakit lampu LED ke dalam botol bekas. Tahapan ini tidak hanya menghasilkan produk, tapi juga melatih ketelitian dan keterampilan tangan. Selain itu, dari segi pemanfaatan, EcoBloom tidak hanya membantu mengurangi limbah plastik, tetapi juga menciptakan produk dekoratif yang bisa digunakan di rumah dan dijual dengan biaya produksi yang rendah. Produk ini mempunyai potensi untuk dipasarkan dengan harga yang terjangkau, sehingga cocok untuk kalangan pelajar maupun masyarakat umum. Hal ini sejalan dengan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2021 yang menargetkan pengurangan 30% sampah nasional melalui inovasi daur ulang. Artinya, produk seperti EcoBloom bisa ikut mendukung gerakan nasional pengelolaan sampah. Dari hasil tersebut muncul beberapa dampak positif. Secara lingkungan, produk ini berperan dalam mengurangi jumlah sampah plastik yang sulit untuk terurai. Dari sisi pendidikan, kegiatan ini menumbuhkan kreativitas dan kesadaran siswa akan pentingnya daur ulang. Sementara dari segi ekonomi, EcoBloom akan membuka peluang bisnis kecil yang berbasis ide kreatif dengan modal minim. Selanjutnya adalah analisis SWOT. Persaingan dengan dekorasi pabrikan yang lebih bervariasi, ketergantungan pada minat konsumen terhadap barang daur ulang. Fitness, produk masih berbuatan tangan sehingga mudah produksi terbatas, jumlah produksi terbatas, daya tahan produk belum teruji jangka panjang. Strength, bahan mudah didapat, biaya rendah, ramah lingkungan, desain unik dan bernilai estetika tinggi. Opportunity,
masyarakat menuju produk ramah lingkungan semakin meningkat. Potensi pemasaran melalui media sosial sangat besar. Baik, sekian dari presentasi kami tadi. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf jika kami ada salah kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.